selamat sore Ayah Bunda. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya, dimanapun berada, sekalipun dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Senang sekali hari ini saya Indri bisa bertemu lagi dengan Ayah Bunda sekalian semuanya dalam webinar Anakku ID sore ini bekerja sama dengan RSIA Bunda Jakarta. Topik yang akan kita bahas sore ini menarik sekali, jadi harus disimak, yaitu adalah anak sehat dengan pedoman 3C. Nutrisi, stimulasi, dan juga imunisasi. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dulu Ayah Bunda yang sudah bergabung di sini sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung di link virtual ini ya. Selamat sore saya untuk Bunda Widya. Hai, Bunda Widya, apa kabar? Ini kayaknya lagi santai-santai sore ya, kita sambil ngeteh-ngeteh juga boleh nih. Kemudian juga selamat sore saya untuk Bunda Devi Yuniati, kemudian juga Bunda Dia Prakirti, ada Bunda Francisca, selamat sore. Tadi ada yang sudah menyapa juga di Jakarta Selatan dari Bunda Santi, selamat sore semuanya. Boleh sambil menyapa, saling berkenalan dengan bunda-bunda yang baru ditemui di sini juga boleh banget ya. Di kolom chat, silahkan. Nah, karena kita semua masih dalam suasana pandemi, tentu kita mengingatkan juga kepada Ayah Bunda untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Di antaranya adalah dengan rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker, jangan lupa juga untuk menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Itu juga penting ya Ayah Bunda. Baik, jangan lupa juga nih sebelum kita mulai, saya mau ingetin dulu untuk mengganti nama yang tertera di Zoom ya, sesuai dengan nama KTP. Ini untuk memudahkan kita untuk memverifikasi data apabila Ayah Bunda memenangkan hadiah yang akan kita bagikan di akhir acara nanti. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi form data diri di link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Tinggal diklik aja, kemudian diisi data dirinya dan disubmit kembali. Gampang ya? Oke, jadi pastikan mengikuti webinar ini sampai dengan selesai karena nanti di akhir acara kita akan pilih ada 5 pertanyaan terbaik yang nanti akan dipilih juga, plus akan mendapatkan hadiah souvenir cantik dari RSIA Bunda Jakarta dan juga ada voucher GoPay masing-masing senilai Rp50.000. Oke, menarik ya. Jadi pastikan mengikuti acara sampai akhir, kemudian jangan lupa juga untuk mengganti nama yang tertera di Zoom sesuai dengan nama KTP dan mengisi form data dirinya. Oke. Nah, kalau gitu, gimana kalau kita segera mulai saja? Dan sebelum kita memanggil narasumber kita hari ini, bagaimana kalau kita akan saksikan dulu video presentasi dari RSIA Bunda Jakarta berikut ini. Silakan. Menurut saya Green Zone di RSIA Bunda ini sudah sesuai banget dengan protokol new normal yang baru. Jadi sebelum masuk itu sudah ada untuk cek suhu badan, terus juga harus pakai hand sanitizer dan harus isi data juga tentang kesehatan. Dan jadi pakai masker di mana-mana. Bener banget, dan lebih safe lagi karena aku ngerasa semuanya itu juga sudah sesuai. Terus pasien-pasien juga diarahkan untuk tetap jaga jarak, sampai di kursinya juga ada pembatasan-pembatasan yang tidak boleh berdekatan. Jadi sesuai banget. Oke, seperti kita tahu RSIA sudah ada sejak lama, dari tahun 1973 RSIA Bunda sudah hadir dan sudah membantu orang-orang sekitar dan semuanya. Tapi hal yang paling saya lihat adalah berubahnya menjadi rumah sakit yang modern untuk RSIA Bunda itu sudah mulai kelihatan dengan poli-polinya yang sudah modern dan alat-alat yang sudah modern dan yang bagus-bagus juga. Jadi sangat membantu sekali sih, ya. Ya betul banget. Jadi kalau untuk urusan persalinan, karena ini udah lama banget, jadi mungkin dari orang-orang tua kita dulu juga bersalinnya di sini terpercaya lah pokoknya. Sarannya tetap enjoy with your pregnancy. Harus happy karena ibu hamil itu benar-benar harus bahagia supaya janin yang ada di rahim juga bahagia. Yap.
Riastia, saya sebagai ibu, saya pasti tahu kekhawatiran kita membawa anak-anak ke rumah sakit. Nah, saran dari aku pribadi, carilah rumah sakit dengan protokol kesehatan yang aman. Terus utamakan untuk ibu dan anak pergi ke rumah sakit ibu dan anak, dan dicek lagi apakah rumah sakit tersebut menerapkan green zone seperti apa. Nah, kalau aku selalu memilih rumah sakit ibu dan anak di Bunda. Kenapa? Karena di situ secara dokter, pilihan dokter juga menurut aku paling cocok banget dan sudah diterapkan green zone. Untuk nakes dan juga pegawai-pegawainya juga sudah di PCR rutin dan protokol kesehatannya benar-benar ketat menurut aku. Terus physical distancingnya juga benar-benar diterapkan dan orang yang masuk itu dibatasi gitu. Jadi buat ibu-ibu yang ingin membawa anaknya mungkin vaksin atau memang diperlukan untuk kontrol ke rumah sakit, mungkin rumah sakit Bunda bisa jadi referensi yang paling pas buat kalian. Iya, absen dulu siapa yang melahirkan atau mungkin berkonsultasi dengan dokter anaknya di RSIA Bunda Jakarta. Boleh lo komentar ya di kolom chat ya. Saling mengingatkan, oh kayaknya dulu teringat dengan momen-momen persalinan dulu waktu melahirkan di RSIA Bunda Jakarta. Nah, bicara soal kunjungan pada saat pandemi, memang mengunjungi rumah sakit di masa pandemi seperti saat ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri ya, ayah bunda sekalian, bagi beberapa orang, terutama bagi ibu hamil. Nah, menjawab kekhawatiran tersebut, RSIA Bunda melakukan berbagai protokol dan juga layanan yang bisa melindungi ibu dan bayi, serta pendamping di masa kehamilan hingga melahirkan nanti. Bahkan, RSIA Bunda Jakarta juga telah memberlakukan status Green Zone area pandemi COVID-19. Protokol yang diterapkan juga nih antara lain adalah screening ketat sebelum pengunjung memasuki area RSIA Bunda Jakarta. Ini dimulai dari cek suhu tubuh sampai dengan harus mendata ya riwayat sakit dan juga perjalanan pasien dari mana saja. Kemudian pengunjung maupun karyawan juga diwajibkan untuk menggunakan masker selama berada di lingkungan rumah sakit, dan juga penerapan physical distancing-nya bagi pengunjung maupun karyawan terus ditetapkan di sana. Kemudian juga ada pemberlakuan zonasi bagi pasien sehat dan juga pasien sakit. Ini kemudian dilakukan juga PCR swab rutin atau pengecekan PCR swab rutin bagi karyawan RSIA Bunda Jakarta. Nantinya pasien yang melakukan proses persalinan dan juga operasi lain diwajibkan untuk PCR test minimal 7 hari sebelum tindakan. Dan juga bagi pendamping persalinan, wajib melakukan PCR swab maksimal 48 jam sebelum tindakan. Dan tidak diperbolehkan mengunjungi pasien rawat inap. Ya. Seluruh protokol kesehatan ini diterapkan oleh RSIA Bunda Jakarta sebagai langkah antisipatif untuk pencegahan virus COVID-19. Oke, tadi kita sudah simak sama-sama juga video profil dan juga testimoni dari pasien-pasien ya yang sudah sering sekali mengunjungi di sana dan juga kontrol kehamilannya juga bahkan di sana. Nah, selamat sore juga sebelum kita mengundang narasumber kita untuk hari ini. Selamat sore saya untuk ayah bunda yang baru saja bergabung di link virtual kita untuk hari ini. Jangan lupa ya, ini kayaknya saya sudah melihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah mampir di kolom chat. Ini boleh dituliskan, jangan lupa formatnya adalah nama, kemudian spasi domisilinya di mana kotanya, kemudian spasi baru pertanyaannya, sesuai dengan topik kita hari ini ya, yang sesuai dengan 3C tadi, nutrisi, stimulasi, dan juga imunisasi. Nah, ini siap. Langsung bisa dituliskan pertanyaannya atau bisa juga klik tombol raise hand bagi ayah bunda yang ingin ngobrol langsung atau berkonsultasi langsung nanti bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu dokter spesialis anak, Dr. Abdullah Reza. Saya boleh sapa-sapa dulu ya sambil menunggu Dr. Reza bergabung dengan kita hari ini. Selamat sore saya untuk Bunda Anita, Bunda Rahmawati. Halo, selamat sore. Lagi ada di mana nih sore-sore begini ya? Kemudian Bunda Niati. Selamat sore Bunda Niati, apa kabar? Kemudian juga ada Bunda Eni yang sudah bergabung, ada Bunda Wulandari, selamat sore saya. Ada Bunda Ragil dari Yogyakarta, ini ada yang sudah menyiapkan pertanyaan, sudah menuliskan pertanyaan juga. Bunda Maulina dari Cirebon sudah absen di kolom chat, selamat sore Bunda, apa kabar? Boleh dituliskan juga, mungkin sambil kita sharing kali ya,
Anak-anaknya usia berapa saja nih, kemudian apa masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan topik atau tema kita hari ini. Baik, langsung saja kalau gitu kita sapa dokter spesialis anak, Dr. Abdullah Reza, atau biasa disapa Dr. Reza yang sudah bergabung dengan kita sore hari ini. Selamat sore Dr. Reza, apa kabar? Oke, kita Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam Dr. Reza, apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah. Oke, dok. Udah ditungguin sama ayah bunda semua nih dok. Kalau gitu, iya nggak apa-apa dok. Kalau gitu boleh langsung saja untuk share screen. Saya sambil mengingatkan juga untuk menulis pertanyaannya ya dok. Di kolom chat silakan tulis nama dan spasi domisili di mana, spasi pertanyaannya apa. Baik, tinggal di full screen dok. Silahkan kalau begitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda sekalian. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Kami dari Rumah Sakit Bunda dan saya nama lengkap saya Abdullah Reza, tapi bisa dipanggil Abres, ya. Oke, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai anak sehat dengan pedoman 3C. Sebenarnya ini pedoman yang secara umum kita gunakan, ya. Namun kita ingin mensimplifikasi supaya kita dapat melihat dengan mudah dan mengaplikasinya dengan mudah dan rutin. Prinsipnya rutin. Oke. Tujuan utama dari kita bicara hari ini adalah pada prinsipnya adalah parenting, supaya antara orang tua dapat memastikan tumbuh kembang anaknya optimal. Nah, yang perlu kita ketahui bersama, definisi anak adalah sampai 18 tahun ya, ayah dan bunda, dan definisi orang tua adalah orang dewasa yang memastikan tumbuh kembang anaknya optimal. Jadi tidak mengatakan orang tua itu adalah orang tua biologis, belum tentu anak ayah bunda. Oke, anak memang bukan miniatur dewasa, tapi yang menjadi pegangan kita pada 2 tahun pertama, anak berkembang begitu pesat dan sel-sel otaknya sudah menyerupai orang dewasa kurang lebih sekitar usia 2 tahun. Kita berharap memiliki anak yang kuat secara jasmani, pintar, dan juga berohani tinggi. Namun yang perlu kita ingat, anak itu memiliki rentang, memiliki warnanya masing-masing. Yang penting adalah anak ibu dan bapak atau ayah dan bunda berada pada spektrum yang normal. Kita dalam arti dokter anak dan juga orang tua ya adalah tim, ya di mana tim ini harus bekerja dengan baik, saling jujur satu sama lain untuk tumbuh kembang anak. Saya pribadi selalu mengutamakan 3C untuk semua pasien yang datang ke saya, yaitu nutrisinya, stimulasinya, dan juga imunisasi serta pencegahan infeksi. Kita awali dengan C yang pertama atau nutrisi. Yang paling penting adalah kita mengevaluasi secara berkala berat badan, panjang badan atau tinggi badan, dan lingkar kepala. Sampai saat ini, ayah dan bunda, banyak sekali kurva-kurva yang beredar di kita. Ada kurva Indonesia, kurva KMS, kurva CDC, WHO, bahkan kurva Garuda. Ayah bunda nggak usah pusing. Pilihlah salah satu, tidak penting adalah kurvanya, tetapi yang paling penting adalah pengukuran secara terus-menerus. Itu yang paling penting. Nutrisi sebagai backbone dari semua hal harus terpenuhi dengan baik dan harus dievaluasi dengan baik. Anak pertama kali diberikan adalah ASI, dilanjutkan dengan MPASI, ya, di mana ASI terdapat karbohidrat, protein, lemak, antibodi, enzim pencernaan, dan juga pre dan probiotik yang sangat baik untuk kebutuhan bayi sampai dengan usia maksimal 6 bulan. Dan ingat, pada proses menyusui terdapat proses stimulasi yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Nah, secara umum, bayi akan mencukupi kebutuhan nutrisinya dengan ASI sampai dengan usia 6 bulan. Ya. Dan pada saat di atas 6 bulan, ada gap ya, yang tidak dapat tercukupi oleh ASI. Apakah gap itu? Gap tersebut adalah lemak, karbohidrat, protein, dan juga mikronutrisi, yaitu vitamin dan mineral. Yang di mana ini harus dipenuhi secara total oleh MPASI, digabung dengan tentunya ASI sebagai pendamping. Nah, sebagai catatan, bunda dan juga ayah,
Untuk memulai MPASI, ya, bisa saja bunda dan ayah anaknya diberikan MPASI sebelum usia 6 bulan. Kenapa? Karena dapat dilihat dari perkembangan berat badannya, misalnya terjadi penurunan. Nah, untuk MPASI lebih cepat dari 6 bulan, itu dimungkinkan dengan catatan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa? Yaitu evaluasi bersama dengan dokter anak ataupun tim medis yang selalu dikunjungi oleh anak, ayah, dan bunda. Kedua, selain kita akan beranjak ke stimulasi. Bayi memerlukan stimulasi khusus. Sejak lahir, bayi harus mendapatkan stimulasi kelima panca inderanya. Mulai dari pengecapan, pengecapan terbaik adalah areola ibunya. Pendengaran terbaik adalah suara ibunya. Bicara, bacakan ayat-ayat rohani dan lagu-lagu rohani. Lalu penciuman terbaik adalah aroma tubuh ibunya dan aroma tubuh bapaknya. Lalu perabaan terbaik adalah pijat bayi oleh orang tuanya. Dan yang terakhir adalah penglihatan terbaik adalah penglihatan terhadap ibunya. Pada saat usia 4-6 bulan, anak mulai dipersiapkan untuk makan. Dudukan anak dengan 90 derajat pada jam-jam makan orang dewasa. Anak melihat bagaimana mengunyah dan menelan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada saat siap makan, anak mulai diberikan makan. Usia 6 bulan, anak sudah mulai berpikir untuk menyerap kemampuan bahasa. Mulailah dengan satu bahasa, mulailah dengan suara yang jelas, mulailah dengan suara yang lantang, ya. Lalu anak berusaha berjalan, mengumpulkan berbagai macam bahasa, dan seterusnya sampai usia 2 tahun. Pada saat 2 tahun, kemampuan sensori motor sudah cukup baik, dan dimulailah meniru pada usia 2-6 tahun. Nah, pada saat meniru ini pun, pada akhir-akhir menjelang operasional, dia harus sudah mulai tahu bagaimana yang baik dan buruk. Dan pada saat 7-12 tahun dengan nilai-nilai yang ada, dia sudah mulai beranjak dewasa dan seperti menggantikan bapak dan ibunya. Untuk stimulasi juga diperlukan evaluasi. Evaluasi banyak caranya. Salah satunya yang masuk dalam buku KIA, yaitu KPSP, ibu, bunda, dan ayah dapat menuliskan, membuat penilaian secara mandiri, dan jika ada kelainan dapat dikonsultasikan ke dokter anak. Bisa dengan Denver, bisa dengan Caput Scale, bahkan sekarang IDAI juga menyediakan apps untuk melihat perkembangan anak. Tapi sekali lagi, sama dengan nutrisi, evaluasi harus dilakukan rutin. Rutin. Karena tanpa evaluasi rutin, maka outcome pun tidak berfungsi dengan baik. Ketiga, kita akan bicara imunisasi. Imunitas pada prinsipnya adalah senjata kita melawan suatu penyakit, ya. Di mana imunitas ini dapat kita lakukan dari pasif. Apa? Dari ibu kepada bayinya pada saat dalam kandungan, dari ibu kepada bayinya pada saat diberikan ASI, dan aktif. Aktif ada 2 cara. Infeksi aktif, anaknya kena pneumonia, anaknya kena cacar air, kena TBC, dan lain sebagainya. Dan kalau sekarang kena COVID misalnya. Ya. Dan yang kedua adalah imunisasi. Prinsip dari imunisasi adalah salah satu untuk mempersiapkan host atau manusia dalam menanggapi kuman atau agent. Ayah dan bunda, imunisasi adalah latihan. Contohnya TNI kita deh, gampangnya. TNI saat ini kan tidak berperang, namun saat ini tetap TNI latihan, baik dia simulasi, ini pura-pura jadi penjahat gitu ya, ataupun menembak sasaran, di mana ini bisa kita analogikan seperti vaksin hidup yang dilemahkan ataupun vaksin mati. Kalau dia terlatih, maka dia sulit untuk terkena, untuk kalah dari perang. Tapi kalau tidak terlatih, kemungkinan besar TNI ataupun Polri kita dapat dengan mudah dengan kalah terhadap musuh. Nah, begitu pula dengan anak kita. Kalau tidak terlatih dengan imunisasi,
ya, maka sangat dengan mudah anak kita mendapatkan infeksi alami yang berat. IDAI sudah membuat jadwal imunisasi terbaru tahun 2020, yang dimana jadwal imunisasi ini melengkapi dari jadwal sebelumnya. Contohnya adalah JE, ya, yang dulu hanya direkomendasikan di beberapa daerah, tapi sekarang direkomendasikan untuk semua daerah, serta ada beberapa ditambahkan dan dimajukan, seperti misalnya BCG. Imunisasi yang dibuat oleh IDAI berdasarkan infeksi yang ada di Indonesia dan imunisasi apa yang bisa disediakan di Indonesia. Namun, pemerintah kita belum dapat memberikannya secara cuma-cuma seluruh imunisasi yang direkomendasi IDAI. Pemerintah hanya menyediakan demikian: polio, hepatitis B, MR, BCG, pertusis, difteri, HIB, HPV, campak atau sekarang MR, ya, dan tetanus. Untuk JE di beberapa tempat, PCV sepertinya tertunda seharusnya tahun ini karena masalah COVID yang dialami oleh kita semua. Yang paling ditakutkan, sebagian besar KIPI adalah sebagai berikut: demam, nyeri, bengkak, ya, anafilaksi atau shock. Ini sangat jarang sekali. Namun yang paling sering adalah dua ini. Namun reaksi KIPI atau bila pun terjadi itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kalau anak ibu dan bapak, ayah dan bunda mendapatkan imunisasi, mendapatkan infeksi alamiah. Ada kaitannya nggak sih KIPI dengan jenis vaksin? Ada. Jika ibarat ini ambulans adalah vaksin, ini bagian-bagian dari ambulans ini adalah ini vaksin utuh, dan ini yang bagian-bagian ambulans adalah bagian vaksin yang tidak utuh. Memang betul vaksin yang utuh lebih memiliki efek samping dibandingkan yang bagian-bagiannya. Ini contohnya pada kasus imunisasi ataupun vaksinasi pertusis. Nah, kita sebagai ayah dan bunda bisa menjadi pejuang imunisasi. Bagaimana? Nah, ini untuk yang terakhir, imunisasi. Pertama, ayah dan bunda harus tahu imunisasi apa yang akan dilakukan dan kondisi anaknya, dan pastikan sehat ayah dan bunda. Kedua, pada saat mau diimunisasi, pastikan ayah bunda kualitas dari vaksinnya. Pastikan tidak kadaluarsa, pastikan vaksinnya kalau memang ada kotaknya, kotak dan dalamnya kodenya sama. Lalu untuk pasca imunisasi, ayah bunda harus bekerja sama dengan dokternya, apa yang harus dilakukan. Pada contohnya, jika demam, apa yang harus dilakukan? Berikanlah paracetamol jika demam saja. Jika bengkak, kompres dingin bagian tempat suntikan. Ataupun ada kondisi khusus seperti campak atau MR, bisa terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi 1 minggu kemudian. BCG bisa menurunkan bisul, bisa sampai 3-6 bulan kemudian. Dan terakhir, ya pasti kita akan mendapatkan sertifikat imunisasi, yang dimana sekarang lebih digiatkan lagi, yang dibuat oleh puskesmas ataupun dinas kesehatan setempat. Oke, saya rasa sedikit berbagi dari saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ayah dan bunda sekalian. Jika memang ada yang mau ditanyakan atau yang mau ditanyakan lebih detail, silakan, kita akan lebih berdiskusi lebih banyak, ngobrol lebih banyak, dan pada prinsipnya untuk kehebatan ataupun kemajuan dan optimalisasi tumbuh kembang anak-anak kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Reza. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan karena sudah banyak sekali yang ingin bergabung ya, Dok.